bersama saya Melda Juliani. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau dan Kepri hari ini. Seorang penumpang kapal dari Malaysia menyelundupkan narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi di dalam tubuh ditangkap petugas bea cukai di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center, Batam. Kontraktor bongkar bangunan saluran air atau box culvert di Pekanbaru karena pekerjaan sudah selesai sejak tahun 2024 dan tidak kunjung dibayar. Ujian kemampuan akademik atau TKA di SMA terkendala jaringan internet lambat di Lingga, Kepulauan Riau. Agar ujian dapat dilakukan, siswa dipindah ke rumah warga yang memiliki jaringan internet bagus. Kontraktor bongkar bangunan saluran air atau box culvert karena tidak kunjung dibayar Pemkot di Jalan Hasan Basri, Kecamatan Sahil, Pekanbaru, Riau. Sebanyak 4 bangunan dengan nilai 800 juta telah rampung sejak tahun 2024. Sementara instansi terkait tidak kunjung melakukan pembayaran hingga pelaksana proyek melampiaskan kekesalan dengan membongkar bangunan itu. Dengan menggunakan alat berat, beton box culvert dihancurkan hingga akses ke permukiman terputus. Namun setelah bernegosiasi dengan Pemkot Pekanbaru, bangunan kembali diperbaiki agar aktivitas masyarakat tidak terganggu. Dalam kesepakatan Pemkot dan pihak kontraktor, pembayaran pengerjaan bangunan akan segera dilunasi. Kita selesaikan semua pekerjaan yang diberikan Pemkot kepada kita. Dia takut nanti kita juga tidak bayar lagi tahun 2005 sampai tahun 2006. Bagaimana saya untuk melangsungkan hidup di kehidupan saya sehari-hari? 4 paket, nilainya hampir 800 lah. Pemkot kami sudah sepakat kemarin pas jumpa sama Pak Markarius sama Kadis Perkim, mereka akan menyelesaikan semua pembayaran tuh. Sudah dijelaskan arah Pak Wali dan juga langsung Pak Wawa turun ya, Pak Wali Kota. Intinya begini, kita dalam membangun kota ini kan memang perlu kolaborasi bersama-sama. Dalam konteks ini ada beberapa kegiatan yang memang belum terselesaikan pembayarannya. Namun secara fisik sudah digunakan oleh masyarakat. Memang itu kan dirancang untuk kemanfaatan masyarakat. Nah tentu kita berharap, kita mengimbau kepada teman-teman, ini 2 hal yang berbeda. Pengerjaan fisiknya sudah selesai, sudah dimanfaatkan. Terkait dengan pembayarannya, pemerintah kota kan komit ya, berdiktat untuk melakukan penyelesaian terhadap utang-utang pemerintah kota. Dan saya kira sudah cukup besar yang dilakukan pembayaran. Nah tentu ada tahapan-tahapan, ada prioritas-prioritas yang dibuat oleh teman-teman BPKAD untuk menyalurkan pembayarannya, karena memang kita kan menjaga supaya tahun ini kita tidak menimbulkan utang baru. Ya, utang-utang lama kita selesaikan secara optimal sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Pihak kontraktor mengancam bila pembayaran tidak segera dilakukan, semua bangunan yang telah dikerjakan akan dibongkar kembali. Ahmad Ison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Pencurian di sebuah warung kelontong diketahui pemilik pada pagi hari saat akan berjualan di Jalan Yosudarso, Pekanbaru, Riau. Pemilik mendapati laci penyimpanan uang terbuka dan sejumlah barang dagangan raib. Polisi yang menerima laporan kemudian menangkap 2 tersangka, masing-masing berinisial FH dan JH. Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua tersangka dibawa ke kantor Polsek Rumbai Pesisir. Dari penyelidikan sementara, tersangka telah melakukan pencurian lebih dari 1 kali. Dari hasil tes urin, diketahui kedua tersangka positif sebagai pengguna narkoba. Uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli sabu-sabu dan bermain judi daring. FH dan JH merupakan residivis kasus narkoba
yang baru 1 tahun bebas. Awal mulanya kenapa ini bisa terungkap, pemilik atau dalam hal ini pelapor membuka kedainya pagi-pagi. Nah, ternyata setelah dia buka ada beberapa barang yang hilang. Salah satunya uang tunai, kemudian beberapa slop rokok tentunya di kedai dia. Nah, berdasarkan itulah kemudian si pelapor ini membuat laporan di Polsek Rumbai Pesisir. Kedua tersangka kini ditahan di Polsek Rumbai Pesisir, dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian disertai pemberatan, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ahmadison dan Aulia Ronituah melaporkan dari Pekanbaru Riau. Polisi selidiki penyelundupan barang bekas atau balpres lewat jalur Free Trade Zone atau FTZ di Batam, Kepulauan Riau. Kasus bermula dari temuan 2 kontainer dan 3 truk di sebuah gudang. Barang di dalam kontainer bersegel dapat beredar sebelum proses kepabeanan tuntas. Sejauh ini, polisi telah memeriksa 25 orang saksi, mulai dari sopir hingga pekerja gudang. Polisi juga akan memeriksa sejumlah instansi terkait seperti Bea Cukai. Petugas menelusuri jaringan penyelundup yang memanfaatkan fasilitas jalur hijau atau FTZ untuk meloloskan kontainer berisi barang bekas ilegal tersebut. Kapolresta Barelang mengatakan, pihaknya akan menelusuri mulai dari pergerakan barang, pintu masuk pelabuhan, hingga distribusi akhirnya, termasuk peran dari pihak transporter. Sudah mengamankan 2 kontainer dan 3 truk lori itu yang membawa barang-barang bekas. Saat ini kegiatan masih pemeriksaan, penyelidikan dan lain sebagainya. Sekarang juga tahap adalah memeriksa para pihak. Nah, dari 25 orang yang kita amankan di TKP, kita sudah mengetahui secara peran masing-masing, ya kan? Nah, ini kita tampung dulu, rekan-rekan, kita olah dulu data-data keterangan-keterangan ini. Setelah itu baru nanti kita lakukan kegiatan yaitu pemeriksaan kepada para pihak yang terkait. Dalam ini pemerintah tentu saja Bea Cukai, kita lakukan pemeriksaan, kemudian dari Persero, kemudian para perusahaan-perusahaan siapa saja yang tentunya kan alat berat, transportnya itu kan digunakan juga itu, ya siapa yang pemiliknya siapa kan itu. Inisial ya karena kita praduga tak bersalah. Inisialnya adalah untuk PT-nya PT PLS. Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Batam mengatakan, kontainer tersebut sedang dalam proses kepabeanan. Seluruh isi kontainer merupakan barang bekas dan tidak sesuai dokumen. Kontainer sedianya akan dipindahkan dengan segel resmi ke tempat penimbunan pabean di Tanjung Uncang. Segel bentuk pengawalan. Dengan digembok atau disegel berarti kan tidak ada personil yang dilibatkan. Kemudian kalau jika segel itu rusak atau kebuka berarti ada tindakan perusakan segel. Nah, itu yang akan kita koordinasikan dengan teman-teman Polresta, mencari siapa yang merusak segel, ada siapa yang membongkar atau apa. Itu masih ditindaklanjuti oleh teman-teman penegak hukum. Polisi akan mengusut rantai keterlibatan, mulai dari pergerakan barang hingga pihak yang memiliki akses administratif dan pengawasan, yang juga berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang. Aulia Iksan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.